Jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan pewartaan firman, saya mau mengajak kita kembali berdoa sejenak. Bapa kasih yang di surga, demikian pujian dan sembah yang kami naikkan kepadamu. Dan sebentar kami ingin mendengarkan Kau bersabda kepada kami. Mohon Allah Roh Kudus menolong kami di dalam pewartaan firman ini. Menolong hamba-Mu dan setiap jemaat-Mu yang menyaksikan dari manapun mereka berada. Terpujilah Engkau yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Senang saya Wilfried Johansen bila bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di sesi khotbah pagi hari ini. Saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Jika Umatku, atau dalam bahasa Inggrisnya If My People, jika umatku. Ayatnya terambil dari kitab 2 Tawarik. Mari kita bersama-sama membaca kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik, pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik, pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya Bapak Ibu saudara, serta saudara-saudari sekalian. Ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sempat melihat sebuah karikatur yang menarik perhatian. Gambar karikatur itu menunjukkan bagaimana bumi sedang memakai masker, tertidur di ranjang rumah sakit, sedang dilayani oleh seorang petugas medis yang menggunakan APD lengkap dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tertutup, dan kemudian ada jendela, di mana di balik jendela itu ada banyak planet-planet lain yang sedang membawa tulisan besar yang isinya tulisannya adalah Get Well Soon. Planet-planet itu juga sedang mengenakan masker. Yang saya tangkap daripada gambar itu adalah bahwa bumi kita hari-hari ini sedang sakit. Sakit karena diterpa oleh wabah corona, COVID-19. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mempersiapkan khotbah ini, ada juga image di internet yang menarik perhatian saya. Ada banyak orang yang kreatif menciptakan banyak hal. Contohnya, COVID misalnya ya, COVID, COVID. Itu ternyata punya singkatan tersendiri Bapak Ibu ya. COVID itu adalah singkatan dari Crisis over Virus, Infection, and Death. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah COVID itu adalah kepanjangan dari Kristus mengatasi virus, infeksi, dan kematian. Ya. Kristus mengatasi virus, infeksi, dan kematian. Di bawah kepanjangan kata-kata itu, ayat yang tadi di dalam bahasa Inggris dituliskan ulang. Saya bacakan Bapak Ibu. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ya, ayat yang kita baca tadi, lalu kemudian diakhiri dengan sebuah kalimat, Lord, heal our land. Ya Allah, sembuhkanlah negeri kami. Nah, apa yang mau saya katakan di sini? Rupanya ada perbedaan terjemahan kata-kata antara ayat yang kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 tadi dengan yang kita baca dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya, yaitu terutama di kata heal the land, gitu ya. Heal their land.
Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali di sini kita bisa melihat ayat ini berbicara tentang janji Tuhan untuk menyembuhkan negeri, ya, suatu negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kita baca hari ini konteksnya adalah firman Tuhan dalam bentuk penglihatan yang diberikan kepada Salomo setelah pentahbisan bait suci yang besar di Yerusalem. Kejadiannya cukup lama, kira-kira 3000 tahun yang lalu, tetapi pesannya tetap relevan dengan kita umat Tuhan pada hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali ayat ini berbicara tentang sesuatu hal. Artinya Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan suatu negeri, menyembuhkan suatu negeri, ya, menyembuhkan bumi ini, menyembuhkan Indonesia, menyembuhkan Bandung. Tetapi sebelum hal itu terjadi, ada 4 hal yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh umat Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya, ayat ini terdiri dari begini. Janji Tuhan itu diperuntukkan kepada seseorang tertentu, di mana jika orang ini melakukan suatu tindakan tertentu, maka upahnya adalah ini, dan ini. Termasuk di dalamnya adalah Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan suatu negeri. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi satu hal yang harus kita perhatikan saat ini adalah saya mau berbicara tentang kesembuhan dan pemulihan ini bukan sekedar untuk konteks bumi, konteks Indonesia, dan juga kota kita Bandung, supaya disembuhkan dari COVID-19. Ayat ini juga bisa dikenakan kepada kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Apakah pernikahan kita saat ini sedang sakit? Apakah relasi kita saat ini sedang sakit? Bisnis kita saat ini sedang sakit? Apakah tubuh jasmani kita saat ini juga sedang sakit? Ayat ini berkata, jikalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ingin dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada aksi yang harus kita tunjukkan, sehingga Tuhan mendengar, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan kondisi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama yang saya ingin lihat dari ayat ini, 2 Tawarik pasal 7 ayat yang 14 ini adalah frasa yang pertama, ya, yaitu kata-kata dan umatku yang atasnya namaku disebut. Saya mau bagi satu ayat ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tentang janji Tuhan ini tidak ditujukan, menariknya adalah tidak kepada banyak orang, sembarang orang, atau to everybody. Tetapi untuk orang-orang tertentu. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-14 ini disebutkan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Janji Tuhan ini ditujukan kepada umatku. Atau dalam bahasa Inggrisnya, if my people. Bukan people yang lain, tetapi umat Tuhan. Saya melihat betapa ayat ini sangat-sangat penting untuk kita renungkan. Artinya ada korelasi antara kita, orang percaya, dengan kesembuhan dan pemulihan yang terjadi di bumi ini, di Indonesia ini, dan di kota di mana kita tinggal. Karena my people berbicara tentang umat Tuhan, dan itu berbicara tentang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang adalah umat Tuhan, kita yang adalah murid Kristus, kita yang adalah orang percaya. Lalu kepada umat Tuhan yang secara khusus tadi, hal-hal apa yang harus mereka perhatikan dan mereka lakukan supaya Tuhan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan atau menyembuhkan negeri mereka. Ada 4 Bapak Ibu. Jadi agar promise atau janji Tuhan itu dinyatakan, ada premisnya. Ada 4 kondisi yang harus ada 4 aksi yang harus dilakukan, ada 4 persyaratan yang harus ada Bapak Ibu.
Yang pertama apa Bapak Ibu? Saya mau bacakan di dalam ayat yang ke-14 berikutnya. Ada 4, yaitu pertama merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka barulah Tuhan akan bertindak. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Atau dalam bahasa Inggrisnya, heal their land, menyembuhkan negeri mereka. Saya akan mulai dengan persyaratan yang pertama terlebih dahulu, merendahkan diri. Dalam bahasa Inggrisnya adalah humility. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan merendahkan diri itu? Mungkin Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa hari-hari ini rasanya seperti kita itu sedang dinanti oleh para Ghana pallbearers. Kalau Anda yang suka melihat posting di Instagram, Anda mungkin tahu yang disebut dengan Ghana pallbearers, ya. Para pengangkut peti mati dari Ghana yang suka mengangkat, yang sering mendapatkan order untuk mengangkat peti mati dan kemudian peti mati itu digotong sembari menari, Bapak Ibu ya. Wabah corona yang kita alami seakan-akan kita sedang antri kepada kematian. Seakan-akan para pengangkut peti jenazah itu sedang berdiri di depan pintu kita atau melongok dari jendela rumah kita dan menantikan orderan, dan mungkin yang akan diangkut di dalam peti mati itu adalah kita. Saya membayangkan seperti itu Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa lihat di mana virus itu karena begitu kecil. Kalau kita misalnya sakit atau ada tanda-tandanya terlihat, ada ruam, atau ada tanda-tanda yang kasat mata, saya pikir kita masih bisa berjaga-jaga. Tetapi kita tidak tahu, walaupun kita sudah melakukan apapun yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, wabah corona yang ada saat ini mengajak kita untuk seharusnya kita tidak sombong sebagai manusia. Dan mau merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah syarat pertama yang kalau kita baca dari ayat kita di mana Tuhan mau memulihkan negeri kita, menyembuhkan negeri kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sempat mendapatkan kiriman WhatsApp beberapa waktu yang lalu yang saya pikir menarik. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kekosongan dan kesombongan. Begini kata-katanya. Mobil pribadi tak lagi beranjak dari garasi. Jet pribadi pun terparkir rapi di bandara. Lalu lintas udara telah ditutup. Masing-masing negara fokus untuk merawat warganya, berperang melawan musuh kecil yang tak terlihat. Setiap manusia terkurung dalam kamarnya. Pakaian dari desainer terkenal, sepatu dan jam bermerek, minyak wangi dan seonggok alat make up kehilangan artinya. Tergeletak, tak berguna. Tak ada lagi meeting mendadak ataupun bisnis meeting yang menyita waktu, sehingga sering kali kita tidak punya lagi waktu untuk keluarga dan untuk Tuhan. Tak ada lagi pesta yang harus dihadiri, tak ada lagi nonton bareng, tak ada pula tongkrongan di kafe, tak ada lagi arak-arakan dan pesta seni, bahkan uang pun terhenti di bank. Semua tak ada arti. Apalagi yang bisa disombongkan dan dibangga-banggakan dalam keadaan seperti ini? Saat ini Tuhan sedang membukakan mata setiap orang. Yang terpapar di rumah sakit saat ini, mereka tidur di dalam kelas yang sama. Tidak ada lagi kelas VIP atau super VVIP. Orang banyak harta, orang miskin harta, semuanya bersatu di ruang dan kelas yang sama untuk berjuang melawan penyakit dengan pelayanan yang sama. Saat meninggal di peti pun yang sama, mereka meninggal di dalam peti yang sama. Tidak ada lagi peti berlapis emas tanpa bisa ditemani orang-orang tercinta ke liang lahat. Orang kaya saat sehat semua orang mendekat. Dan saat divonis terkena COVID-19 ini, walaupun kaya raya, semua orang menjauh. Bahkan gereja yang megah dan mahal pun sekarang kosong. Karena tiba waktunya setiap orang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di dalam hati.
Yang kita butuhkan hari-hari ini hanya makanan dan udara untuk dihirup. Kita hanya ingin hidup, selebihnya menjadi tidak penting lagi. Bapak Ibu, cukup menarik bukan? Merendahkan diri. Lalu yang kedua yang kita bisa lihat di sini, syarat yang kedua adalah berdoa. Setelah merendahkan diri, berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bersyukur di bulan menjelang Jumat Agung dan Paskah, gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung mengadakan doa puasa. Apakah Bapak Ibu menggunakan momen ini untuk berdoa dan berpuasa, Bapak Ibu? Mengapa Tuhan mensyaratkan berdoa agar Tuhan melakukan pemulihan atau penyembuhan atas kondisi kita, atas negeri? Karena doa adalah suatu bentuk nyata bahwa kita belajar bergantung kepada Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Sungguh lucu kalau di masa libur corona ini yang justru bertepatan dengan doa puasa di gereja kita, tatkala ditanya bagaimana, apakah pasti Bapak Ibu punya waktu lebih banyak untuk berdoa dan membaca Alkitab, bukan? Tetapi jawab yang ada seringkali adalah, ya, saya lebih banyak waktu untuk melihat drakor. Bahkan mungkin 100 episode, karena tidak ada lagi yang saya lakukan. Doa menjadi sesuatu yang kelihatannya tidak krusial. Saya masih ingat adegan di film yang Kristiani yang terkenal, The Shack. Salah satu tokohnya berkata, mengapa kita harus berdoa? Bukankah Tuhan tahu segala keinginan kita? Tetapi salah satu pribadi dari Allah Tritunggal itu menjawab, Tuhan ingin kita menyampaikan segala keperluan kita, keinginan kita. Seakan-akan Tuhan ingin mendengarkan kata-kata kita itu seperti untuk pertama kalinya. Setiap permohonan kita sungguh didengar oleh Tuhan dan sangat berharga. Tuhan menghargai setiap doa yang kita panjatkan. Lalu syarat yang ketiga adalah mencari wajahku. Seek God, not miracles. Mencari wajahku artinya mencari Tuhan dan bukan mencari sesuatu yang lain. Ada banyak salah kaprah di dalam hidup beragama kita sebagai orang Kristen. Kita lebih mencari berkat Tuhan, mencari mujizat daripada mencari Tuhan sendiri. Bapak Ibu masih ingat kisah daripada Sadrah, Mesah, dan Abednego? Ketika mereka dipaksa untuk menyembah sebuah patung besar yang didirikan oleh raja, Sadrah, Mesah, dan Abednego berkata begini, ya Raja, kira-kira kami lebih rela dimasukkan ke dapur api daripada menyembah patung itu. Dan kami tidak taat kepada Tuhan. Tetapi kalaupun kami masuk ke dapur itu dan Tuhan tidak menolong kami, itu pun biarlah hal itu terjadi. Artinya apa? Artinya Sadrah dan Mesah dan Abednego lebih mementingkan perkenan Tuhan daripada hal yang lain. Seringkali kita beribadah, kita beriman karena kita punya agenda yang lain, yaitu berkat, kenyamanan, kemewahan, dan segala sesuatunya. Padahal yang lebih Tuhan inginkan daripada yang lain adalah kita menyenangkan hatinya. Kita mencari wajahnya. Kita mencari Tuhan itu sendiri. Sang kebenaran itu sendiri. Lebih daripada yang lain. Saya masih teringat kata-kata daripada Pendeta Rick Warren yang mengatakan begini. Suatu hari yang berakhir dengan berhasil adalah bukan karena kita mendapatkan banyak keuntungan, uang atau apapun pada hari itu. Tetapi jika pada hari itu kita makin mengenal Allah dan mengasihi Allah lebih lagi, berarti kita telah melewati hari itu dengan berhasil. Mohon perhatikan kata-kata ini. Yang menjadi tujuannya adalah kita makin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, bukan hal yang lain.
Dan itulah sebenarnya makna daripada mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Allah, mencari Allah sendiri. Dan yang terakhir adalah lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan ingin mengajak umatnya pada hari-hari ini. Jika kita ingin kondisi kita dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Mari orang percaya, kata firman Tuhan, kita berbalik dari dosa, dari kebiasaan buruk kita. Kita bertobat. Menjalani hidup itu dengan taat kepada Tuhan. Rasanya sudah cukup lama kita menjadi orang Kristen, tetapi dalam hal ketaatan, rasanya seperti kita baru saja menjadi orang Kristen. Kita menyukai ritual agama, tetapi ketika diperhadapkan dengan penurutan, dengan ketaatan, kita enggan. Pantaslah ada banyak hal yang buruk terjadi di tengah-tengah dan sekitar kita. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita, mari kita bertobat. Kejahatan, weakness. Seorang hamba Tuhan juga berkata, weakness adalah is forgetting God. Melupakan Tuhan. Melupakan apa? Saya orang Kristen, saya setia beribadah kepada gereja. Melupakan bahwa Dia yang utama di dalam hidup kita. Ada banyak orang, termasuk saya dan Anda, yang seringkali menganggap yang utama bukan Tuhan. Buat kita simpanan kita di bank, investasi kita, kekasih kita, keluarga kita adalah lebih daripada segala-galanya. Saya sedang membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai berusaha membaca sampai kitab Wahyu selama 90 hari. Dan hari ini adalah hari yang pada saat saya berkhotbah ini adalah hari yang ke-75. Saya tiba di kitab Yohanes. Jika saya baca tema utama daripada Alkitab ini adalah Allah itu begitu mengasihi kita, tetapi kita begitu pembangkang, dan sebenarnya Allah tidak ingin dinomorduakan. Dia tidak ingin kita punya Allah yang lain, berhala. Dan saya jadi mengerti bahwa sebenarnya yang dimasuk kejahatan itu adalah ketika kita tidak menempatkan Dia yang adalah Allah kita yang sebenarnya. Kita berpikir hal-hal yang lain adalah Allah kita dan itulah yang lebih penting. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir khotbah saya mau mengingatkan kembali. Apakah Bapak Ibu ingin bumi kita disembuhkan, Indonesia kita disembuhkan, kondisi kita disembuhkan? Mari kita semuanya umat Tuhan melakukan 4 perkara ini. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka kita bisa yakin bahwa Tuhan akan mendengar dari surga, mengampuni dosa kita, serta memulihkan atau menyembuhkan negeri kita, menyembuhkan bumi kita, menyembuhkan Indonesia kita, menyembuhkan Bandung kita, menyembuhkan keluarga kita, menyembuhkan diri kita, menyembuhkan kondisi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kasih yang di surga Tuhan, tolong kami